Oke kawan, mari kita lanjutkan perjalanan kita ini. Dan hal menantang baru akan dimulai. Setelah menyusuri jalur pada video part 1 kemarin, inilah jalur pintu masuk terakhir menuju puncak Sebatik yang lebih menantang dari perjalanan sebelumnya. Khusus untuk jalur ini, kita dituntut untuk bersabar dan jeli dalam menapakkan kaki kita. Dikarenakan jalur yang satu ini hanya cukup untuk satu orang. Ya, disinilah kita melatih ego kita, kawan. Dikarenakan tingkat curah hujan mulai meningkat, maka jalur yang kami lewati ini cenderung basah dan licin untuk dilalui. Ditambah lagi, Bang Yusuf bersama saya belum memiliki sepatu hiking yang menunjang untuk aktivitas pendakian ini. Dan semoga saja kedepannya kami dapat memilikinya. Ingat kawan, selalu perhatikan area sekitar agar dapat dipastikan tidak ada lagi yang tertinggal di belakang. Dan selalu waspada akan hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak mempengaruhi dalam proses jalannya pendakian. Akhirnya, kami menemui rintangan pertama, yaitu di mana jalan yang kami lalui begitu terjal dan sangat licin, sehingga memerlukan bantuan untuk melewatinya. Inilah nilai positif yang dapat saya simpulkan: sabar, kerjasama, dan tentunya dibarengi dengan tekad juang yang besar. Akhirnya kami berhasil melewati rintangan tersebut, walaupun saya harus mematikan perekaman video. Tapi rintangan belum selesai sampai di sini kawan. Jalan yang kami lalui seakan-akan tidak berhenti menanjak, sehingga hampir dapat kawan-kawan lihat, Bang Yusuf dan saya sering menghela nafas panjang dalam proses perjalanan ini. Jujur saja, kami sudah tidak bisa lagi melihat atau menoleh ke belakang maupun ke depan, karena kami begitu fokus pada jalan yang kami lalui, dan demi menghemat tenaga agar kami dapat tiba di puncak. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak demi menjaga stamina kami. Jujur saja, begitu banyak surprise yang kami terima dalam proses pendakian ini.
Setelah selesai mengumpulkan tenaga, kami melanjutkan perjalanan. Jujur saja, tidak mudah dikarenakan medan yang kami lalui begitu terjal dan sangat licin. Dapat kawan-kawan lihat bersama, Bang Yusuf dan saya harus merangkak agar dapat melaluinya. Yah, mungkin saja ini semua dikarenakan kami tidak memakai sepatu hiking. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa medan pendakian ini begitu menantang. Wajar saja, kawan-kawan sering melihat kami berhenti sejenak untuk menghela nafas panjang. Ditambah lagi, peralatan dan logistik yang kami bawa begitu berat. Hehehe. Rasa untuk berhenti selalu datang menghantui. Untung saja, rasa menyerah tersebut dapat kami lawan. Di saat dimana kami melihat kawan-kawan yang lain begitu semangat dalam melewati perjalanan ini. Rasa lelah, nafas yang mulai terengah-engah, membuat saya hampir putus asa dan rasa tertarik pada pemandangan indah di puncak Sebatik hampir memudar. Namun, untung saja semangat membara mulai muncul dikarenakan terlintas dalam benak saya. Ayo semangat, hashtag demi konten, hahaha, bercanda kawan. Akhirnya kami memutuskan beristirahat kembali. Jujur saja, barang-barang yang ada di dalam tas Bang Yusuf begitu berat dikarenakan tanpa sepengetahuan saya, Bang Yusuf membawa botol air yang berkapasitas 3 liter lebih. Ya, dikarenakan di puncak Sebatik tidak ada Indomaret dan semacamnya. Intinya sih, di puncak Sebatik ini air itu sangat dibutuhkan. Dapat kawan-kawan lihat di sekitar, jalan yang kami lalui tidak mudah. Namun, suasana di tempat kami berhenti ini begitu tenang dan sejuk. Dikarenakan pepohonan yang ada di kawasan ini masih sangat terjaga keasriannya. Dan inilah momen yang berhasil saya abadikan, di mana saya mengajukan pertanyaan kepada Bang Yusuf tentang bagaimana lokasi ini. Ini gimana Bang? Mantap. Benjani nomor 2. Ya, walaupun nafas terengah-engah dalam mengajukan pertanyaan, tidak masalah. Demi menghibur diri sendiri. Inilah cuplikan video bagaimana susahnya medan yang kami lalui. Dan saya meminta maaf tidak dapat memperlihatkan jalan yang seperti kubangan B2. Dikarenakan tidak mungkin melewati jalan tersebut sambil merekam video. Karena jalan tersebut begitu parah sehingga membuat saya hampir terjatuh dan terbalik bongkang. Untung saja hanya sendal gunung saya yang putus. Walau sempat mengomel, tapi akhirnya Bang Yusuf dan saya berhasil melewatinya.
Inilah jalan terakhir menuju puncak Sebatik, dan dapat kawan-kawan lihat bersama betapa kotor pakaian yang saya kenakan. Ya, inilah jalan yang dimaksud, yang dibilang semangat, tinggal 5 menit lagi kok sampai. Hahaha, saya yakin itu adalah suara-suara untuk menyemangati diri. Yah, akhirnya kami menang dan dapat menaklukkan puncak Sebatik. Mungkin rasa kebahagiaan ini juga yang dirasakan kawan-kawan bila berhasil sampai di puncak dengan selamat. Dan tak lupa juga saya mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta dan memberi salam sebelum saya tiba di lokasi. Karena saya ingat pesan dari Bang Yusuf bahwa di dunia ini bukan hanya kita saja yang hidup. Oh iya, dari saya pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ipul dan Bang Aziz karena dengan sabar menunggu dan mendaki bersama sampai ke puncak. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Om Hadamal yang telah memilihkan spot untuk mendirikan tenda kami dan membersihkan rumput-rumput yang berdiri meninggi. Setelah cukup beristirahat, akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda dan memilih arah di mana pintu masuk tenda kami berada. Walaupun tenda kami tidak bermerek seperti Eiger, Arai, Merapi Mountain atau sejenisnya, tapi kami bangga memiliki tenda ini dikarenakan salah satu merek outdoor berhasil membuat tenda yang bertuliskan Borneo di dalamnya. Dan selain itu, tenda ini juga sangat besar, berkapasitas 4 hingga 5 orang. Menggunakan bahan 190T polyester dengan PU 2500 mm, sudah cukuplah menahan kondensasi yang terjadi. Oh, kawan jalan terus. Kawan menuju ke camping di Gunung Batik. Ikuti jejak saya. Jejak jalan terus. Ya, saya sih. Oke kawan, kami ngopi dulu. Iya, hal yang wajib ketika telah tiba di puncak, bersantai sambil menikmati segelas kopi hangat. Apalagi ditemani sebat. Pokoknya rasa lelah yang ada di video tadi hilang, buyar entah kemana. Kan kawan sekarang sudah selesai sarapan. Sekarang lanjut kita makan.
Ya, sebenarnya ada rapat yang dilakukan sebelum acara makan-makan ini. Namun, kami tidak menampilkannya agar informasi ini tidak meluas. Pada intinya untuk kalian, para pecinta alam, ini adalah salah satu kabar bahagia, khususnya untuk kawan-kawan yang berada di daerah Kota Bontang. Oke kawan, kami lanjut makan dulu ya. Dikarenakan kami tidak membawa bekal nasi yang sudah masak, kami memasak nasi dulu. Sembari saya belajar memasak nasi. Hehe. Siapa tahu di kemudian hari ada lokasi yang menarik untuk dipijaki. Selesai kami makan, kami kembali menyeduh kopi. Sembari menyiapkan hal khusus dan saya ucapkan, selamat datang di obrolan tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi Lengser wengi sliramu dumake sirmo. Sebentar, maaf kawan, salah pilih soundtrack. Kami ulang ya. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang di obrolan malam. Malam ini saya tidak sendirian, kami ditemani oleh salah satu pelopor camping di acara camping ceria. Oke Pak, boleh diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Akrabnya dipanggil Deden. Iya Pak, kami mau nanya nih, mulai kapan hobi camping nih? Hobi camping itu sebenarnya dari SD ya. Ikut kegiatan pramuka, terus SMP, lanjut SMA masuk kelompok pencinta alam juga di sekolah, dan ya akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Terus apa saja Pak kendala dalam melakukan aktivitas camping? Kendalanya tuh apa ya? Pertama, medan yang misalnya kita belum kenal, belum pernah ke situ. Kita belum tahu situasinya, terus alat kita nggak lengkap gitu. Jadi saya pernah ngecamp di satu tempat. Waktu itu kena buru-buru ya, takut telat sama teman, jadi akhirnya salah satu perlengkapan saya ketinggalan. Ya, waktu itu jaket ketinggalan. Akhirnya malamnya ya kedinginan. Itu salah satu contoh kecil kendala. Jadi yang memang harus berkegiatan di alam bebas itu, outdoor, memang harus benar-benar peralatan harus diperhatikan. Camping ceria ini mulai kapan Mbak rencananya? Perencanaannya seminggu yang lalu ya, ngumpul-ngumpul sama teman. Ya akhirnya ada keinginan untuk camping sebelum Ramadan, jadi ya alhamdulillah bisa terrealisasi malam ini, cukup ramai juga. Apa rencana kedepannya yang akan dilakukan? Kedepannya ya tentu kita jadwalkan lagi ya kegiatan-kegiatan outdoor ya, salah satunya camping seperti malam ini. Ini juga bagian dari promosi pariwisata ya, khususnya di wilayah kita ini Bontang dan Kutim, karena kita dua kota kabupaten yang bertetangga, dan tadi saya bilang ini menjadi sarana promosi buat masyarakat luas. Dan terima kasih juga buat teman-teman pegiat alam yang melalui media sosial terus mempromosikan wilayahnya masing-masing, khususnya Bontang dan Kutim.
Kira-kira kau boleh tahu alat-alat yang wajib untuk dibawa melakukan tes camping outdoornya apa? Yang wajib ya, ya. Wajib ya tentu tenda ya, pertama wajib ya tenda, karena sebagai buat sarana perlindungan kita dari hujan, dari cuaca angin dingin gitu. Terus peralatan pribadi juga seperti sepatu ya, buat supaya kaki aman, terlindung dari duri dan sebagainya. Terus ya banyak sih sebenarnya kegiatan peralatan dasarnya. Ya cuman yang paling dasar sih ya seperti tenda, sepatu, jaket. Bagi tips dong Pak, sama motivasinya untuk kawan-kawan yang mau mencoba camping outdoor seperti ini. Iya, jadi tipsnya ya karena kita berkegiatan di luar ya, tentu butuh fisik yang bagus ya. Jadi ya sarannya memang harus rajin olahraga gitu, olahraga. Terus mental juga harus kuat karena kita berada di alam bebas ya. Ya contoh kayak malam ini kan ya, kalau misalnya teman-teman yang nggak kuat mental dengar suara-suara yang ya kayak gitu ya bisa takut atau apa gitu. Yang jelas fisik dan mental memang harus dipersiapkan. Gitu. Terima kasih Pak atas motivasinya sama penjelasan untuk kawan-kawan channel Jalan Terus. Iya, terima kasih. Ya, seperti itulah obrolan malam kami dengan salah satu penyelenggara camping ceria di malam hari ini. Semoga dapat mengedukasi kawan-kawan sekalian ya. Setelah melakukan sesi tanya jawab dengan penyelenggara, ada hal yang sempat membuat kami terkejut, sampai-sampai membuat suasana pada malam itu terasa menegangkan. Dan ternyata usut punya usut, karena sepatu pada kursi lipat hilang tenggelam masuk ke dalam tanah. Haha, ada-ada aja nih malam. Astaga. Oke kawan, karena waktu telah memanggil untuk tidur, sampai berjumpa di esok pagi ya. Inilah waktu kami menikmati momen negeri di atas awan, begitu sejuk dan menenangkan jiwa. Ya, kalau bahasa hitsnya sih healing gitu. Dan seperti inilah penampakan puncak Sebatik yang memiliki tinggi sekitar 500 mdpl. Terima kasih kami ucapkan untuk Bosan Adventure dan kawan-kawan pecinta alam yang telah mengundang kami dalam acara camping ceria ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang telah menonton video ini hingga selesai. Sampai bertemu di video menarik lainnya ya kawan. Dah. Jalan terus.